Huhuhuhu. Kanaya masih menangis bahkan saat kini sudah ada di atas kasur, berada di pelukan Nagara. Lebih tepatnya gadis itu di atas tubuh Nagara dan tangan suaminya memeluk erat badannya. Sekarang udah enggak gitu, Mas. Dia masih saja menjelaskan tentang dirinya yang berhenti menggoda Nagara hanya agar laki-laki itu menceraikannya. Tangisannya sampai sesenggukan. Membuat Nagara menahan ulasan senyum, sebab Kanaya malah terlihat lucu di matanya. Iya, Nay. Iya. Dibilang tidak marah. Tidak juga. Nagara sempat kesal sejenak. Tapi teringat dengan perkataan Haidan tentang menjaga mulutnya ketika sedang marah. Alhasil ia memilih mandi guna menyegarkan pikiran sambil merenung. Tapi kata Hera itu dulu. Mungkin dulu yang waktu Kanaya tiba-tiba bertanya rumor soal ia yang benci wanita penggoda itu. Sudah cukup lama, setelah segala hal yang mereka lewati. Pantas saja kala itu Kanaya menolak menjawab alasan pertanyaannya. Tapi semua itu membuat Nagara memiliki ide di kepalanya. Dia pura-pura mengemasi barang Kanaya guna melihat reaksinya. Jika Kanaya menolak dan memohon-mohon agar Nagara tidak melakukannya berarti Kanaya sekarang sudah menaruh perasaan padanya. Jika perempuan itu jujur dan menerima gugatan cerai Nagara. Hadeh, mending sehabisnya Nagara sujud-sujud di kaki istrinya. Syukurnya bukan yang kedua. Bonusnya ia mendapatkan pernyataan sayang gadis itu. Kini ia berusaha menenangkan sang istri. Tapi kenapa ngebet banget pingin pewot dari saya dulu? Nagara tidak mau mengatakannya lagi. Pisah. Cerai. Sejenisnya. Jadi diganti pewot untuk pisah. Kamu galak. Nagara hampir menyemburkan tawanya. Dan hanya terkekeh sekilas. Membuat guncangan di badannya ikut menjalar ke Kanaya. Serius. Aku takut sama kamu. Di kampus aja aku sering dimarahin. Apalagi kalau kamu jadi suami aku. Tapi perasaan saya nggak galak deh sama kamu. Nggak galak, tapi cuek, jutek, ngeselin. Kanaya kini menolehkan kepalanya ke samping. Membuat telinga dan pipinya menempel di dada laki-laki itu. Mendengarkan detak jantung Nagara. Aku tuh sebenarnya nggak liar kayak gitu ya, Mas. Tiap godain kamu aja badanku gemeteran. Takut. Apalagi waktu kamu iyain aku yang mau ikut mandi. Rasanya udah mau nangis. Terus pemikiran buat pewot itu berubah sejak kapan? Pastinya nggak tahu. Cuman sadar aja kalau kamu serius. Sejak awal juga saya serius, Nay. Patut diakui agak kepaksa dikit. Cuman tetap serius. Tapi awal-awal pokoknya lihat muka kamu tuh bawaannya pingin minta maaf mulu. Pingin nangis juga. Nyeremin. Akhirnya suara tawa Nagara mengudara. Kanaya masih berada di posisi yang sama. Katanya sekarang badannya lagi lemes banget. Kayak abis dikutuk jadi jeli. Perang kamu barusan juga nyebelin ya, Mas. Kanaya mengepalkan tangan dan memukul dada Nagara. Tidak begitu keras. Sebab tenaganya betulan tidak ada. Nggak perang. Itu biar kamu ngaku kalau sayang sama saya. Aku rasanya masih pingin nangis. Tapi udah nggak ada tenaga. Nggak usah berarti. Tiduran sendiri ya, Nay. Makin lama kerasa kamu berat. Nagara merubah posisinya jadi menyamping. Membuat Kanaya ikut terbaring di sisi kanan kasur. Mereka saling berpandangan lama. Hingga kantuk menguasai Kanaya dan gadis itu perlahan menutup kedua matanya. Nagara lantas beranjak, matahari sudah sepenuhnya tenggelam. Ia mengambil handuk guna membilas badan Kanaya. Pun tisu basah untuk menghapus jejak air mata yang sudah mengering di pipi gadis itu. Nagara hanya mengelap tubuh bagian tas Kanaya. Lalu memakaikan baju baru dan menutup tubuh Kanaya dengan selimut kembali. Tidur Kanaya terganggu karena ia tidak merasakan tubuh Nagara di sebelahnya apalagi pelukan dari suaminya itu. Membuatnya terbangun. Kemudian duduk sambil mengucek kedua mata. Melihat Nagara yang berada di balkon kamar. Kakinya menyentuh permukaan lantai yang dingin,
lalu ikut menyusul Nagara yang sedang duduk di bangku balkon. Dengan penerangan dari dalam kamar seadanya. Di depannya banyak berkas-berkas yang tertumpuk. Sepertinya laki-laki itu kembali bergadang. Now it's 3 in the morning. Nay, kebangun. Kanaya mengangguk dan mendekap sendiri badannya. Angin di luar terasa sangat dingin. Kamu belum tidur? Atau enggak tidur? Belum bisa tidur. Kanaya lantas duduk di bangku samping Nagara. Kedua kakinya dinaikkan ke atas. Di mana suaminya itu sempat mengajak Kanaya masuk ke dalam lagi saja, karena dingin. Namun Kanaya menolak. Sayup-sayup mereka mendengar suara musik dari apartemen sebelah. Lagu milik Banda Neira berjudul Sampai Jadi Debu. Ku aman ada bersamamu. Kanaya menyenderkan kepalanya di bahu Nagara. Lalu menggenggam pelan satu tangan Nagara. Selamanya, sampai kita tua. Sampai jadi debu. Aksinya membuat Nagara menoleh dan tersenyum lembut ke arah Kanaya. Kenapa, Nay? Makasih. Tidak tahu. Kanaya tidak tahu alasan ia mengucapkan itu. Lebih tepatnya tidak tahu cara mengatakan segala hal yang sudah Nagara lakukan untuknya. Caranya mencintai, melindungi dan menjaga Kanaya. Meski banyak jahilnya. Banyak bercandanya. Maaf juga. Untuk segala kesulitan yang laki-laki hadapi karena dirinya. Pun sikap dan sifat Kanaya yang kadang masih kekanakan. Ku di liang yang satu. Nagara hanya bisa memandang mata itu lekat. Angin dini hari seperti ini terlalu menusuk kulit hingga ke tulang. Dia lantas menarik badan Kanaya menuju pelukannya. Lalu mengangkat tubuh gadis itu. Meninggalkan berkas yang bisa Nagara bereskan esok pagi. Pintu tertutup dengan iringan bait lagu. Ku di sebelahmu. Keduanya kembali bergulat di balik selimut. Saling mendekap mencari kehangatan. Nagara mengecup dahi Kanaya lama. Bisa tidur lagi atau enggak, Nay? Enggak bisa. Ya udah, kalau gitu saya tidurin. Agaknya otak Kanaya perlu dibersihkan. Atau memang kalimat Nagara saja yang ambigu. Tapi dia tidak ingin berteriak dan memecah keheningan dengan suaranya. Alhasil hanya bisa mendengus dan mencubit dada Nagara. Sebab itu yang paling dekat dalam jangkauan tangannya. Dengan usil Nagara balik mencubit dada kanan Kanaya. Tidak keras. Jari Nagara hanya seperti sedang memegang mochi. Tapi berhasil membuat Kanaya memekik. Melupakan keinginannya agar tidak membuka suara dengan nada tinggi. Mas, biar adil. Tangan Nagara lantas menjalar masuk ke dalam pakaian Kanaya. Membuat gadis itu sejenak menahan napas. Hanya untuk mendapati Nagara yang mengelus perutnya pelan. Kamu jadi kurusan nggak sih, Nay? Turun 3 kilo. Pantes perutnya juga jadi rata. Kanaya menggeplak lengan Nagara. Ish. Kalau sedang stres dan banyak pikiran. Apalagi pasca dirinya disiksa. Selera makan Kanaya jadi menurun drastis. Membuat Nagara kepikiran sesuatu. Tangannya masih konstan mengelus perut Kanaya ketika ia berceletuk. Katanya kalau hamil, perempuan rentan kena stres. Apalagi kena morning sickness di 3 bulan pertama. Jadi saya harap bagian mual-mual sama ngidamnya saya aja deh, Nay. Mana bisa request gitu? Bisa. Masih lama, Mas. Mintanya dari sekarang. Kanaya menggelengkan kepala heran dengan pemikiran suaminya itu. Lalu mendelik tatkala tangan Nagara makin naik ke atas. Hehe, kelepasan. Babak pertama, selesai. Tidak ada yang lebih gila di hidup Kanaya ketimbang Nagara yang menjemputnya pulang dari kantor di jam 9 malam. Di saat sebetulnya Kanaya mesti lembur sampai jam 11. Menunggu di parkiran. Bersandar pada pintu mobil yang sudah tertutup. Hanya mengenakan kaos putih polos dan celana di atas lutut. Rambutnya acak-acakan. Nagara, bosnya siapa sih anjir, masa lembur mulu. Haidan, akhir bulan, ngejar setoran. Entah memang takdir atau nasib, Kanaya bekerja di perusahaan yang sama dengan Haidan.
Saradin Corp, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang memang sudah lama menjadi incaran Kanaya. Dan ia baru tahu jika Haidan juga bekerja di sana, selepas masuk di hari pertama. Ini nih, sejak Kanaya masuk ke divisi Haidan, dia jadi sering kena teror Nagara. Gara-gara istrinya sering pulang larut malam. Temannya itu jadi uring-uringan sendiri. Nagara saja jarang tuh disuruh lembur sama Tante Nawang. Masa mereka hanya berinteraksi ketika malam mau tidur, karena udah capek mau ngapain lagi. Terus pagi ketika sarapan. Abis itu pisah. Gitu terus sampai weekend tiba. Giliran udah akhir pekan pada sibuk tidur dan goleran, karena sudah capek dan tidak ada tenaga untuk jalan-jalan keluar. Karena Nagara terus memberondonginya dengan pesan dan membuat Haidan kesal. Laki-laki itu lantas beranjak dan mendekat ke meja Kanaya. "Nay, udah boleh pulang." "Loh bukannya masih lama ya, Mas?" "Masih 2 jam lagi." Waktu awal-awal Kanaya selalu memanggil Haidan dengan sebutan Pak. Ya biar formal. Tapi laki-laki itu menegurnya dan menyuruh Kanaya memanggilnya Mas. Kebanyakan anak di sana juga memanggilnya demikian. Lagian dia merasa belum begitu tua. "Biar saya yang selesain. Suami kamu udah nunggu di bawah." "Hadeh, Nagara memang selalu rempong. Saya pulang dulu kalau begitu, Mas." "Makasih." Malam itu hanya mereka berdua saja yang lembur di divisi tersebut. Jadi kalau Kanaya pulang otomatis Haidan sendirian. Nasib. Kerja sendirian. Untung hidupnya tidak sendirian. Ia sudah bertunangan dengan Hera sebulan lalu. Selepas perjuangannya jungkir balik meyakinkan gadis itu. Pun dengan perasaannya pada Mbak Bora yang sudah kandas dan tidak bersisa. Kanaya berjalan pelan menuju lift. Hari itu ia memakai high heels yang lebih tinggi dari biasanya. Membuat kakinya terasa sedikit pek-bici. Sistem, pegal dan sakit sekarang. Belum lagi bagian belakangnya sepertinya sedikit lecet. Nah akhirnya, Kanaya memutar bola mata mendengar perkataan Nagara tatkala ia mendekat ke arah mobil suaminya. "Udah dibilang aku lembur sampai jam 11. Malah nyusul. Pasti ngerecokin Mas Haidan kan? Makanya aku disuruh pulang dulu. Kasihan tahu dia jadi sendiri." Nagara mencebikkan bibirnya ke bawah. "Kamu kasihan sama Haidan tapi nggak kasihan sama aku, gimana konsepnya? Entah sejak kapan panggilan saya kamu yang Nagara gunakan perlahan berubah jadi aku kamu. Awalnya hanya sesekali menggunakan kata aku. Lama-lama jadi kebiasaan. Kasihan apanya? Aku dari pulang sendirian di rumah tahu, Nay." Nagara membukakan pintu untuk Kanaya lalu kembali ke pintu di samping kemudi. Tidak lupa memasangkan sabuk pengaman istrinya itu. "Makanya nambah anggota," celetuk Nagara. Mereka kini sudah tidak tinggal di apartemen Nagara. Sudah pindah ke sebuah perumahan di Jalan Lili, di mana kebanyakan isinya orang-orang Hebring. Mereka pindah selepas Kanaya lulusan. Kanaya mendelik mendengar ucapan Nagara. Kini giliran dia yang manyun. Dirinya baru saja lulus masa training di Saradin Corp. Sudah mulai merasakan asin, manis, pahit bekerja sebagai budak korporat. Syukur jarak rumahnya dekat dengan kantor. J. Stewart. Sistem, jadi dia tidak perlu ikut mengeluh dengan gilanya naik KRL di jam-jam rawan. Biasa jika Nagara sempat, dia akan mengantar istrinya terlebih dahulu. Baru putar arah menuju kantor tempat ia bekerja. Seperti pagi tadi. Seringnya juga Kanaya diantar jemput. Sampai membuatnya jadi perbincangan hangat karena diantar oleh Nagara yang notabene tampan. Belum lagi mobil mewahnya. Begitu sampai di rumah, Kanaya bergegas bersih-bersih dan ganti pakaian. Lalu ikut duduk di sebelah Nagara yang kini berada di atas kasur sembari menatap ke arah ponsel miliknya. Begitu Kanaya sudah ada di sebelahnya, ia lantas meletakkan kepalanya di paha Kanaya. Menjadikannya sebagai bantal. Kepalanya lalu miring menatap ke arah perut Kanaya.
Yang kemarin jadi nggak ya, Nay? Nggak tahulah. Malu sebab ia jadi teringat dengan kegiatan yang keduanya lakukan. Nagara menggusekkan kepalanya ke perut Kanaya. Lalu mengecupnya dari balik baju. Kanaya mengangkat pahanya ke atas beberapa kali. Bangun dulu, Mas. Bentaran. Sekarang. Aku mau ngecek kaki aku. Hah? Kakinya kenapa? Mendengar perkataan Kanaya, Nagara sontak bangkit dan menilik kaki istrinya itu. Awalnya ia tidak menemukan hal aneh. Sampai matanya menangkap luka lecet di bagian atas tumit. Nagara lantas mengambil obat salep dari dalam kotak P3K. Lalu duduk bersila dan menempatkan kaki Kanaya di atas kedua pahanya. Mengoleskan gel tersebut ke permukaan kulit Kanaya. Kamu pakai yang mana lagi? Udah dibilang pakai yang aku beliin. Jangan pakai yang baru kamu beli online itu. Kelihatan kalau dipakai kelamaan bakal bikin kaki kamu lecet. Sayangnya kebanyakan sepatu yang Nagara belikan untuknya haknya itu hanya setinggi 5 cm. Pun dengan model tahu kotak. Yang lain lagi flat shoes. Nah minggu lalu Kanaya iseng membeli high heels dengan hak lancip dan tingginya sekitar 10 cm. Sudah cukup tinggi baginya. Dan berakhir dengan lecet di pemakaian pertama hari ini, belum lagi rasa pegalnya. Jujur, Kanaya kapok. Pilihan Nagara memang yang terbaik. Iya. Baru saja berniat menurunkan kakinya dari atas pangkuan Nagara. Suaminya itu sudah memijat pelan kakinya. Mengurut bagian bawah kaki sampai ke tumit. Kamu sambil tiduran aja. Kanaya menurut. Nagara mengurut kakinya seraya melanjutkan perbincangan mengenai kesibukan masing-masing di hari itu. Sampai pesanan makanan mereka datang. Ia lantas mengambilnya. Saat di perjalanan pulang Kanaya minta dipesankan tteokbokki. Pelan-pelan makannya, tegur Nagara ketika melihat Kanaya yang begitu lahap makan. Takut jika tersedak. Mana rasanya pedas sekali. Enak. 10 out of 10. Sampai suara dering ponsel Kanaya menghentikan aksi makan wanita itu. Duduk aja, biar aku yang ambilin. Di mana? Masih ada di tas. Begitu melihat nama Haidan yang tertera di layar. Tanpa ragu Nagara mengangkatnya. Tidak ada salam, tidak ada mukodimah. Haidan langsung nyerocos. Nay, boleh minta tolong cek data yang satu lagi nggak? Saya kirim sekarang ya. Cek. Ada akhlak lo nelpon orang yang udah balik kerja buat ngerjain deadline lagi. Semprot Nagara. Haidan sontak menjauhkan ponselnya. Ia yakin tidak salah memencet nomor untuk ditelepon. Nomor Kanaya bukan Nagara. Tapi memang sedang sial saja malah Nagara yang mengangkat. Sumpah kepepet, Gar. Ini bukan kali pertama Haidan merecoki Kanaya di malam hari. Pernah ada dia tiba-tiba menelpon di jam 7 dan meminta Kanaya balik ke kantor sebab mereka mesti lembur. Awalnya Nagara masih fine-fine saja. Tapi makin kesini banyak senior yang ujuk-ujuk minta bantuan Kanaya merampungkan gawean mereka. Hanya karena Kanaya masih anak kencur di perusahaan. Membuat Nagara sontak protes ke Haidan. Sejak saat itu Haidan paling anti menelpon jika Kanaya sudah ada di rumah. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ia melakukannya lagi mungkin sedang betulan kepepet. Nagara lantas menyerahkan ponselnya kepada Kanaya seraya menghela napas. Berakhir dengan malam itu Nagara duduk di sebelah Kanaya dengan segelas kopi dan membuatkan istrinya coklat hangat. Menemani Kanaya sampai pekerjaan istrinya selesai. Barulah mereka kembali ke kasur. Kamu capek nggak Nay gitu terus? Hah? Kerja terus lembur. Capek sih capek, cuman masih bisa aku handle kok, Mas. Kan nggak setiap hari juga lembur. Capek aja dong, biar aku yang kerja. Kamu di rumah. Malah gabut, Mas. Lagian aku juga masih suka kerja di sana. Belum ada niatan mau resign. Nagara memajukan bibirnya karena usulannya ditolak Kanaya. Padahal ia masih sanggup membiayai hidup perempuan itu.
Meski begitu ia tetap curi-curi kecup dari bibir Kanaya sekilas. Iya deh. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.